Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, para bruder dan para suster yang terkasih. Pada episode 41 ini, kita akan secara khusus mendalami Kidung Magnificat, Kidung Pujian Bunda Maria. Apakah kidung ini kata-kata yang diucapkan oleh Maria atau kata-kata yang dikarang oleh Lukas? Rupanya kidung ini adalah gubahan dari kitab 1 Samuel bab 2. Di balik kidung ini ada penggambaran spiritualitas orang miskin Yahweh yang adalah orang-orang sisa Israel. Kita ingat sejarahnya dalam masa pembuangan, hanya sekelompok kecil sisa Israel yang kembali ke tanah terjanji, ke tanah air mereka, dan bertekun yakin bahwa Tuhan Yahweh mendampingi mereka. Kidung ini berasal dari mereka dan ditempatkan dalam kata-kata Maria, karena Maria sendiri juga mengalami apa yang disebut karya keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, akan sangat menarik pembahasan tentang Kidung Magnificat. Apa artinya solidaritas dalam karya keselamatan? Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan kita yang terakhir, kita mencoba melihat bagaimana Bunda Maria berjalan di dalam iman, mulai dari awal sampai akhir. Ada salah satu bagian yang sengaja kita lewati untuk kita bicarakan di dalam percakapan kali ini, yaitu Kidung Pujian Maria. Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Dalam percakapan yang lalu, kita melihat bahwa ini adalah salah satu puncak dari rangkaian peristiwa yang terdiri dari 3 peristiwa. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus yang membuat Bunda Maria tanda petik membutuhkan kawan karena dia ditinggalkan oleh malaikat yang memberi penjelasan mengenai macam-macam. Sekarang dia harus mencari sendiri. Maka yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet. Dalam perjumpaan itu diteguhkan peranannya di dalam karya keselamatan Allah. Dan karena mengalami peneguhan itu, lalu Bunda Maria menyanyikan pujian ini, yang kita kenal dengan Kidung Maria atau Kidung Magnificat. Kita mencoba melihat kidung ini sebetulnya kidung yang dikarang oleh Bunda Maria, dikarang oleh Lukas, atau bagaimana? Kalau kita melihat di bawah, di dalam teks kitab suci kita, ada penjelasan bahwa ayat 46 sampai 55 ini adalah tanda petik gubahan dari 1 Samuel bab 2 ayat 1 sampai 10. Jadi kalau mau tahu tentang Kidung Maria, kita diminta untuk membaca 1 Samuel bab 2 ayat 1 sampai 10. Isinya adalah puji-pujian Hana. Jadi sebetulnya Kidung Maria ini bukan kidung asli, tetapi kidung gubahan dari suatu lagu pujian yang sudah lazim di dalam kitab suci. Nah, lazimnya itu di lingkungan siapa? Nah, kalau misalnya kita bandingkan lagu
Bapak kami Putut ya pasti lazimnya di Jakarta. Orang-orang Jakarta, orang-orang Katolik di Jakarta bisa menyanyikan lagu itu semua. Demikian juga kidung pujian seperti ini adalah lagu pujian yang lazim, yang biasa dikenal mengungkapkan semangat iman mereka yang disebut orang-orang miskin Yahweh. Jadi yang kalau membaca buku-buku mengenai kitab suci, mereka disebut, saudara-saudara kita itu disebut orang-orang miskin Yahweh. Atau seringkali disebut juga dengan istilah lain, sisa Israel. Nah, ceritanya bagaimana yang namanya sisa Israel atau orang-orang miskin Yahweh itu? Intinya adalah saudara-saudara kita ini, mereka ini adalah pribadi-pribadi yang dalam keadaan apapun selalu berpegang pada janji Allah. Seperti Bunda Maria yang sudah kita bicarakan di dalam percakapan yang lalu. Bunda Maria yang selalu berpegang pada kesanggupannya untuk melakukan kehendak Allah. Dalam keadaan apapun, tidak akan ke kiri, tidak akan ke kanan, tetapi lurus. Setia kepada janji Allah. Percaya kepada janji Allah. Ada sejarah di belakang kelompok itu atau komunitas itu. Kita ingat sejarah ketika kita berbicara mengenai sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Ringkasnya begini, sesudah mereka masuk tanah terjanji, mereka menjadi berubah budaya, dari pengembara menjadi petani, dari petani menjadi kerajaan. Nah, ketika mereka menjadi kerajaan, berkembang hebat, puncaknya adalah Raja Daud, digantikan Salomo, tetapi sesudah itu merosot terus. Pecah menjadi dua, dan akhirnya semuanya hancur. Kehancuran bagian selatan, kerajaan selatan itu terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Mereka dibuang ke Babilonia. Penduduk tanah terjanji dibuang ke Babilonia. Nah, ketika Babilonia dikalahkan oleh kerajaan Persia, yang rajanya terkenal, Cyrus, Koresi mempunyai politik yang berbeda. Pada tahun 537, sesudah 50 tahun, sebagai orang buangan, umat Allah Perjanjian Lama itu diizinkan untuk kembali ke tanah terjanji. Itu latar belakang sejarahnya. Nah, apakah semua penduduk, semua umat Allah mau pulang ke Palestina, pulang ke tanah terjanji itu? Ternyata tidak. Alasannya apa? Ada berbagai macam alasan. Alasan yang pertama, yang membuat orang-orang itu putus asa. Mengapa kami dibuang ke tanah asing? Mereka menjawab sendiri, dosa kita sudah terlalu besar. Dosa yang terlalu besar itu tidak bisa diampuni. Maka mereka menjadi kelompok yang putus asa. Tidak mau kembali ke tanah terjanji karena tidak ada gunanya lagi, sudah. Hukumannya sudah final. Kelompok yang kedua, ini mengambil sikap atas dasar keyakinan pada waktu itu. Kalau dua negara berperang, dua penguasa berperang, yang berperang bukan hanya tentara masing-masing. Yang berperang adalah dewa, dewi mereka. Nah, ternyata Yehuda, kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Babilonia.
Itu berarti mereka berpikir kalau begitu Yahweh Allah mereka kalah, dikalahkan oleh dewa-dewi Babel. Maka mereka meninggalkan iman akan Yahweh Sang Penyelamat itu. Kelompok yang ketiga, sesudah 50 tahun di tanah pembuangan, ternyata mereka makmur, berhasil bangkit dari keterpurukan. Ada yang menjadi pedagang besar, ada yang menjadi bupati, penguasa. Nah, mereka berpikir untuk apa pulang ke tanah terjanji yang tinggal puing-puing itu. Jadi ada berbagai macam kelompok dengan sikap yang berbeda-beda. Nah, di antara mereka ada kelompok kecil, bukan besar, maka namanya nanti sisa Israel, sisa, yang dalam keadaan sebagai orang buangan yang menderita, tetap yakin bahwa janji Allah tidak berhasil. Maka ketika Raja Persia memberikan izin kepada mereka untuk pulang kembali ke tanah terjanji, mereka itulah, kelompok kecil inilah yang menggunakan kesempatan itu untuk kembali. Kerajaan yang dulu dibangun oleh Daud sudah hancur berantakan. Meskipun demikian, mereka tetap percaya kepada janji Allah bahwa kerajaan wangsa ini tidak akan berakhir. Maka dengan modal kesetiaan, kepercayaan kepada janji itulah mereka kembali untuk membangun kembali tanah air mereka yang sudah menjadi puing-puing. Inilah cikal bakal dari yang tadi kita sebut orang-orang miskin Yahweh. Orang-orang yang tetap percaya dalam keadaan apapun, Allah tetap setia kepada janjinya. Inilah yang didoakan, dinyanyikan oleh Hana dalam kitab pertama Samuel bab 2 ayat 1-10. Hana adalah orang kecil yang tetap yakin bahwa Allah memperhatikan hamba-hambanya yang kecil itu. Dan doanya dikabulkan. Allah memperhatikan dia. Itu asal-usulnya. Nah, nyanyian ini, kidung orang-orang miskin yang sekarang bentuknya yang persis sudah tidak kita punya. Sesudah Yesus bangkit, Yesus wafat dan bangkit, kidung ini digubah. Jadi keselamatan itu sumbernya adalah Yesus. Jadi harapan dari yang diperjuangkan, dipertahankan, janji yang dipegang terus sejak zaman dulu, sejak zaman pembuangan, mereka lihat, mereka saksikan, sekarang janji itu terlaksana. Dan yang melaksanakan janji itu, membuat janji itu, yang percaya kepada janji itu melihat bahwa Yesuslah kepenuhan, kesetiaan, dan janji Allah. Menjadi kidung keselamatan perjanjian baru yang kemungkinan besar sudah menjadi lagu yang digubah dan menjadi populer sesudah kebangkitan Yesus, dan oleh pengarang dinyanyikan oleh Bunda Maria. Jadi bukan karangan Lukas, bukan karangan Bunda Maria, tapi entah siapa yang mengubah lagu yang sudah populer disesuaikan dengan keadaan baru, dan keadaan baru itu adalah wafat dan kebangkitan Kristus yang membuahkan keselamatan. Itulah sedikit latar belakang kidung Bunda Maria ini. Sekarang kita lihat beberapa hal yang penting. Nanti terakhir kita akan
saya akan mengatakan, menanyakan, manakah kidung? Ini kan kidung Bunda Maria. Manakah kidung pujian kita? Beberapa hal yang penting. Kidung Maria ini sejak awal ketika belum menjadi kidung Maria adalah puji-pujian atas karya Allah yang agung. Pujian bagi karya Allah yang agung. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kidung pujian bagi Allah yang agung itu di mana kita temukan? Karya Allah yang agung, misalnya kidung Musa di dalam kitab Keluaran bab 15. Kitab Keluaran bab 15. Jadi mungkin saya meloncat ya, jadi nanti menjadi tidak jelas. Ayat 49 dari bab 1 Injil Lukas itu mengatakan begini, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Nah, pertanyaannya, perbuatan besar itu yang mana? Kita lihat dalam Perjanjian Lama, perbuatan Allah yang amat sangat besar adalah pembebasan umat Allah Perjanjian Lama dari perbudakan Mesir dan kemudian dibawa ke tanah terjanji. Terdapat di dalam kitab Keluaran bab 15 ayat 1 sampai 21. Jadi sesudah menyeberangi Laut Teberau, Musa dan seluruh umat bangsa yang dibawanya menyanyikan madah pujian. Bab 15 ayat 1 misalnya, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut, dan sebagainya. Jelas, ini adalah peristiwa Keluaran. Berkaitan dengan sejarah karena ini nyanyian Musa, jadi Musa yang bernyanyi. Tetapi bukan hanya Musa yang bernyanyi mengenai kidung pujian terhadap pembebasan itu. Kitab Keluaran memuat nyanyian Musa. Nah, karena peristiwa Keluaran itu adalah peristiwa yang sangat besar, maka juga menjadi tema di dalam Mazmur. Kitab Mazmur yang sudah pernah kita pelajari secara sepintas. Misalnya, nanti bisa dilihat Mazmur 105. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Kitab Keluarannya sesudah kisah penciptaan mulai pada ayat 16 misalnya. Ini jelas sekali peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa keluaran dari Mesir. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Dan selanjutnya, hukuman-hukuman untuk Mesir, ayat 30, ayat 31, ia berfirman, maka datanglah lalat pikat, dan selanjutnya. Seluruh Mazmur itu sampai akhir adalah pujian untuk karya agung Tuhan, perbuatan besar Tuhan untuk umatnya yang diberinya janji. Itu biasanya disebut kitab Keluaran yang pertama, Eksodus yang pertama, yang dipimpin oleh Musa.
Tetapi kemudian tadi sudah kita lihat pada tahap tertentu umat Allah Perjanjian Lama itu dibuang ke Babilonia. Tetapi kemudian Allah menggunakan Raja Sirus Koresi untuk membebaskan umat Allah itu dari perbudakan di Babilonia. Itu biasa disebut sebagai Eksodus yang kedua. Kita coba lihat, itu dikatakan di dalam kitab Nabi Hesekiel. Bab 11. Ayat 17, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Yang dibalik kata-kata ini adalah peristiwa tahun 537 sebelum Masehi, sementara peristiwa Musa itu abad ke-13 sebelum Masehi, ketika Allah menggunakan Raja Koresi, Raja Persia, untuk membebaskan umatnya dari perbudakan pembuangan di Babilonia. Ini yang namanya Eksodus kedua. Inilah antara lain perbuatan-perbuatan besar yang dirasakan, dialami, dipuji oleh umat Allah Perjanjian Lama. Nah, ketika Yesus wafat dan kemudian bangkit, orang-orang yang percaya kepada Yesus tentu saja yakin pula bahwa Yesus adalah kepenuhan dari perbuatan besar Allah itu. Dari mana itu disimpulkan? Mengapa Yesus dianggap sebagai kepenuhan dari janji Allah yang melakukan perbuatan besar itu? Ya dari Yesus sendiri, dari pribadi Yesus yang seutuhnya percaya kepada rencana Allah Bapa. Yesus sendiri digambarkan oleh Lukas itu sebagai mati, sebagai pribadi, sebagai orang yang mati, sebagai orang miskin, dianiaya. Kalau kita membaca cara Yesus wafat menurut Lukas, yang diambil dari Lukas, dari yang kita temukan dalam Lukas bab 23 ayat 46, lalu menjadi jelas bahwa Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang sungguh seutuhnya percaya kepada Allah. Kita masih ingat bab 23 ayat 46, Yesus mengutip Mazmur 31 ayat 6 dan mengatakan, Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Jadi penyerahan Yesus kepada Allah Bapa yang mengutusnya tidak sia-sia. Karena ia mati sebagai orang yang percaya, dia dibangkitkan, dianugerahi kemuliaan seperti dijanjikan. Moga-moga jelas jalan pikirannya. Intinya adalah Kidung Maria ini kidung pujian atas karya besar Allah. Perjanjian Lama karya besar Allah itu tadi Eksodus kedua, dinyanyikan di dalam Mazmur, disampaikan di dalam kitab nabi-nabi, dan Yesus adalah bukti bahwa orang yang percaya kepada Allah tidak akan dikecewakan, bahkan menjadi sumber keselamatan. Nah, kidung ini yang sudah digubah ini, kemudian tanda petik diletakkan di dalam mulut Bunda Maria. Bunda Maria yang menyanyikan ini dalam Injil Lukas. Karena apa? Jawabannya sederhana, karena Maria adalah wakil dari orang-orang miskin
yang sudah mengalami keselamatan sebagai orang beriman. Orang yang percaya kepada janji Allah sudah mengalami keselamatan karena Yesus Kristus. Jadi kombinasi antara dia yang percaya seperti semangat sisa-sisa Israel itu, dan dia yang diselamatkan di dalam imannya. Di intinya itu. Jadi Bunda Maria menghitungkan kidung ini karena dia dilihat sebagai wakil orang-orang yang percaya dan karena kepercayaannya mengalami keselamatan. Sebetulnya itulah intinya. Sekarang kita lihat beberapa butir renungan yang bisa memperkaya kita. Yang pertama, ada perubahan dari sejarah pribadinya menjadi sejarah yang menyangkut seluruh yang menyangkut karya Allah. Jadi begini, kita coba saja lihat ya, subjek-subjeknya dari doa dari kidung ini. Ayat 46, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan selanjutnya, sampai ayat 49, Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Jadi Bunda Maria mulai kidung ini dengan pengalaman pribadinya. Aku. Terpusat pada dirinya. Kemudian pada bagian yang berikutnya, fokus pada diri sendiri itu berubah. Kita lihat subjeknya. Ayat 49, subjeknya adalah Yang Maha Kuasa. Ayat 50, rahmatnya. Ayat 51, Ia memperlihatkan kuasanya. 52, Ia menurunkan. 53 Ia, 54 Ia. Kalau kita memperhatikan dengan agak lebih teliti, ada perubahan itu. Perhatian yang pertama ada pada dirinya. Sejarah pribadi Maria diyakini sebagai sejarah karya keselamatan Allah. Jadi terpusat pada pribadinya sendiri. Tetapi kemudian entah bagaimana ini nanti akan kita lihat. Entah bagaimana Maria sampai kepada keyakinan bahwa bukan hanya sejarah pribadinya yang adalah sejarah keselamatan, tetapi sejarah umat manusia ini adalah sejarah karya keselamatan Allah. Kata gantinya berubah, bukan aku, Maria, tetapi Dia, Allah. Inilah yang seringkali kita sebut Bunda Maria yang mengalami karya keselamatan ini ketika berkontemplasi melihat bahwa bukan hanya sejarah pribadinya, tetapi sejarah umat manusia adalah sejarah karya keselamatan Allah. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Tadi saya menggunakan kata kontemplasi. Itu maksudnya apa? Mungkin saya pernah menjelaskan atau membicarakan, kita pernah
membicarakan ini dalam salah satu pertemuan dari beberapa waktu yang lalu. Diulang lagi saya kira tidak ada salahnya. Yang saya maksudkan dengan kontemplasi adalah ketika seseorang, siapapun dia, dapat melihat lebih jauh daripada yang tampak. Melihat lebih jauh daripada yang tampak. Jadi saya ambilkan contoh, rumput. Rumput itu kan untuk kita, untuk seorang petani atau siapapun kan sampah. Itu paling-paling menjadi makanan ternak. Itu yang tampak. Seorang kontemplatif, katakanlah seorang seniman yang biasanya memang berkontemplasi, melihat apa di balik yang tampak rumput itu? Jawabannya ada di dalam nyanyian, mengapa di negeriku banyak bencana? Kan bencana yang kelihatan itu. Dia tidak bisa menjawab. Lalu bait berikutnya, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Dia tahu jawabannya. Pasti ada kehendak Allah di balik bencana itu. Tetapi sebagai seorang seniman merumuskannya tidak dengan kata-kata biasa seperti kata-kata kita, ya kita pasti harus mencari menemukan kehendak Allah di situ. Seorang seniman membahasakannya dengan cara lain. Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang, melihat yang lebih jauh daripada yang tampak. Ini membutuhkan kacamata atau mata kontemplatif. Kalau tidak salah, saya pernah juga bercerita mengenai satu kisah yang memberi ilustrasi apa artinya mata kontemplatif. Seorang anak suatu ketika pergi ke studio seorang pemahat patung. Yang sedang dipahat adalah bongkahan batu besar yang tidak ada bentuknya. Pematung itu bekerja dengan tekun menatah batu itu. Batunya loncat-loncat, pecahan-pecahannya loncat-loncat, kena kulit, kena tangan, kena wajah, perih. Nah, seorang anak yang datang ke situ mau melihat apa yang dikerjakan oleh pemahat itu, heran apa yang sedang dikerjakan oleh pemahat ini. Nah, dia kena pecahan-pecahan batu itu lalu pergi. Sekian waktu kemudian anak itu kembali ke situ. Melihat pematung itu masih bekerja, tetapi yang dia lihat itu bukan lagi bongkahan batu tanpa bentuk. Yang dia lihat adalah patung seekor harimau yang sangat tampan. Lalu anak itu bertanya kepada pematung itu, nah ini intinya untuk memberi ilustrasi tentang mata kontemplatif. Bapak, bagaimana mungkin Bapak melihat bahwa di balik di dalam bongkahan batu itu ada seekor singa? Untuk anak itu melihat pematung itu bekerja hanya susah saja karena tangannya jadi perih dan sebagainya. Tetapi seorang pematung melihat di dalam bongkahan batu yang tanpa bentuk itu, dia bisa membentuk patung seekor harimau yang tampan. Tetapi bukan tanpa pengorbanan. Ketika menatah batu bongkahan itu, ia perih-perih tangannya. Sama, mata kontemplatif itu tidak jadi begitu saja. Tetapi mesti dilihat, mesti dilatih dengan berbagai macam latihan doa, dengan segala macam cara yang bisa ditempuh untuk membentuk mata menjadi mata yang kontemplatif. Itu tadi rumput. Kita bisa melihat orang. Ketika kita melihat orang biasanya kan
ini orang baik, ini orang tidak baik, ini nyebelin, ini dan sebagainya. Tapi bagi seorang kontemplatif mestinya beda. Manusia itu dalam bahasa Latin disebut persona, pribadi, persona. Kata persona itu terdiri dari dua suku kata yang berbeda. Sonus itu gema, suara, per itu lewat. Jadi kalau diterjemahkan secara harafiah, pribadi, seorang pribadi adalah dia yang dipakai oleh Allah, alat sarana, per itu tadi, untuk menyatakan maksudnya. Manusia adalah citra Allah. Tidak gampang kan? Apalagi kalau kita melihat orang yang sudah jahat, bagaimana bisa melihat di balik orang jahat itu ada citra Allah. Tetapi itulah manusia kontemplatif selalu melihat lebih jauh daripada yang tampak. Kenapa Bunda Elizabeth dari Kalkuta itu bisa melihat di dalam wajah orang-orang miskin adalah wajah Yesus? Jawabannya ya lewat doa yang membentuk Bunda Teresa dari Kalkuta dan para pengikutnya menjadi pribadi-pribadi yang kontemplatif. Jadi yang mau dikatakan adalah Bunda Maria ketika mengalami karya Allah di dalam peristiwa hidupnya, jiwaku memuliakan Tuhan, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Perbuatan besar itu apa? Itu tadi, kabar malaikatkah namanya, kebingungankah, hal-hal yang tidak jelas di dalam hidupnya itu akhirnya menjadi diyakini sebagai karya besar Allah. Karena dia mempunyai mata kontemplatif. Demikian juga sejarah umat manusia adalah cermin dari karya Allah itu. Itu satu, mata kontemplatif. Membantu kita meneladan Bunda Maria untuk melihat lebih jauh daripada yang tampak. Yang berikutnya, di balik kidung ini kita juga bisa melihat semangat solidaritas yang berkembang. Semangat solidaritas yang berkembang. Dari mana itu disimpulkan? Yaitu tadi bagian pertama, Bunda Maria itu melihat karya Allah untuk dirinya. Ia memperhatikan kerendahan hambanya, akan segala keturunan akan menyebut aku. Jadi pusatnya pada aku, aku, aku. Aku ini juga berubah menjadi kata ganti orang yang ketiga. Ayat 50, rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Jadi bukan aku lagi, tetapi orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ini yang negatif. Ayat 52, meninggikan orang yang rendah. Ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Jadi bertumbuhlah solidaritas. Dari aku menjadi pribadi umum, orang yang ketiga. Menurut saya, menurut apa yang saya pahami, ini adalah sesuatu yang sangat menarik sebagai landasan bagi kita untuk memandang siapapun sebagai pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah. Ini konsekuensinya jauh. Kalau kita tidak memandang semua orang
sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, lalu kita tidak bisa menjadi orang yang solider. Tidak bisa menghormati orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tidak bisa. Karena kalau kita tidak memandang dengan mata itu, bahwa saudara-saudara kita yang lain itu adalah pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah, kita akan memandangnya sebagai orang lain, sebagai orang asing, sebagai saingan. Itulah yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita tidak bisa melihat pribadi-pribadi yang lain sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah, maka yang akan muncul dengan lebih mudah adalah konflik-konflik. Karena yang lain itu sebagai yang berbeda. Sementara kalau kita yakin seperti Bunda Maria di dalam doanya, siapapun bisa kita doakan. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang sama, yang dikasihi oleh Allah. Sekarang saya keluar sebentar dari gagasan kitab suci mengenai solidaritas. Jadi pokoknya di sini dari aku menjadi semua. Kata ganti orang ketiga sebagai orang yang diperhatikan oleh Allah. Saya keluar sebentar dalam tanda kurung ekskursus. Karena di Keuskupan Agung Jakarta tahun ini kita sedang mendalami tema solidaritas dan subsidiaritas untuk kepentingan bersama. Mungkin baik kalau kita pernah mendengar beberapa kalimat yang berkaitan dengan itu. Apa yang dimaksudkan dengan solidaritas dalam ajaran sosial gereja? Jadi ada hubungannya dengan yang tadi saya katakan. Orang lain adalah sesama kita yang sama-sama dicintai oleh Allah. Agamanya beda, tidak soal. Budayanya beda, tidak soal. Semua adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Allah. Saya kutipkan, ini bukan ajaran saya, bukan pendapat saya, tetapi ajaran gereja mengenai solidaritas. Saya baca begini, solidaritas bukanlah perasaan belas kasihan yang tidak jelas. Bukan perasaan belas kasihan yang tidak jelas. Atau rasa sedih dangkal karena nasib buruk sekian banyak saudari-saudara kita. Sebaliknya, solidaritas adalah ketetapan hati yang mantap dan tekun untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum. Artinya, kesejahteraan semua orang dan setiap individu. Ini dikutip dari ajaran sosial gereja yang judulnya Keprihatinan Sosial dari Paus Santo Yohanes Paulus II nomor 38. Ini kalau kita omong solidaritas sumbernya dari Kidung Magnificat, nanti kaitannya jauh dengan ajaran sosial gereja. Mengapa yang namanya solidaritas itu disebut keteguhan hati yang mantap dan tekun? Karena musuhnya solidaritas itu banyak. Entah dari dalam diri manusia sendiri, atau mungkin juga dari sistem. Jadi misalnya sistem ekonomi, politik ekonomi. Politik ekonomi kan pasar bebas, artinya persaingan bebas. Nah itulah sama sekali tidak sejalan dengan semangat solidaritas. Misalnya seperti itu, maka dikatakan solidaritas itu adalah sikap
ketetapan hati yang mantap dan tekun, karena musuhnya banyak. Dan solidaritas itu tidak demi solidaritas, melainkan untuk kesejahteraan umum. Lah apa kesejahteraan umum itu? Saya baca, ini juga ajaran gereja, bukan pendapat saya. Saya katakan begini, bunyinya begini. Kesejahteraan umum adalah keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok maupun individu untuk secara lebih penuh dan lancar mencapai kesempurnaan mereka. Di cita-citanya, solidaritas itu adalah kebaikan umum sehingga semua orang dapat mencapai kesempurnaan. Sangat Kristiani. Jadi sekali lagi, kenapa saya masuk ke sini? Saya mau mengatakan, kalau kita mendoakan Kidung Maria, tidak berhenti pada kidung, tetapi memahami pesannya. Dan salah satu pesan adalah pesan solidaritas ini, maka kita mesti mencari konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu ditunjukkan kepada kita lewat ajaran sosial gereja. Dan itulah yang sekarang pada tahun ini digeluti oleh umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Tadi disebut bahwa kesejahteraan umum adalah kondisi hidup. Kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan semua orang mencapai kesempurnaan. Apa itu kondisi-kondisi itu? Jawabannya konkret, yaitu fasilitas yang vital untuk manusia, namanya pendidikan, kesehatan, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan sebagainya. Kesejahteraan umum ini tidak datang sendiri, tetapi harus diciptakan. Itu dari ajaran sosial gereja Materet Magistra nomor 65. Dan yang paling penting, sangat bagus, harus diyakini adalah bahwa kesejahteraan umum itu mutlak perlu untuk mencapai kesempurnaan manusia. Menjadi semakin manusiawi, tidak hidup di bawah kemiskinan yang mencederai martabat manusia, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ketika kita mendoakan Magnificat, kita mendoakan Kidung Maria dari Madah Bakti nomor sekian, dari Puji Syukur nomor sekian, itu mestinya tidak berhenti pada menyanyi, tetapi konsekuensinya ditangkap. Kidung Maria itu adalah kidung yang sangat revolusioner. Bisa dipahami dengan cara itu, dan sangat inspiratif, memberi kekuatan iman untuk perjuangan keadilan sosial. Sampai di situ dulu, nanti percakapan yang akan datang kita lanjutkan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan penjelasan begitu rupa tentang Kidung Magnificat. Kidung Magnificat diucapkan oleh Bunda Maria, mewakili kita semua orang yang percaya, dan Bunda Maria yang yakin memperoleh keselamatan. Semoga juga dalam perjalanan hidup iman kita boleh mengalami karya keselamatan Allah, Allah yang solidar dengan kita solidar kepada sesama. Semoga kita selalu menjadi saluran berkat dalam hidup sehari-hari. Kita mohon berkat Tuhan.
Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.